Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Gagajena dari absen 4. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan materi tentang Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit itu berdiri pada tahun 1293 Masehi, lebih tepatnya itu pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi, sesuai dengan tanggal penetapan Raden Wijaya sebagai seorang raja pertama Kerajaan Majapahit setelah dirinya itu berhasil menumpas bangsa Mongol dan setelah sebelumnya itu berhasil membunuh Jayakatwang. Nah, raja-raja Kerajaan Majapahit diantaranya itu yang pertama ada Raden Wijaya yang berkuasa dari tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya itu menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit sekaligus yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya itu meninggal, yang selanjutnya menjadi raja itu adalah Jayanegara. Jayanegara itu adalah putra Raden Wijaya. Nah, Jayanegara itu berkuasa dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi, di mana pada saat menjadi raja, beliau usianya itu masih berusia 15 tahun. Nah, jadi banyak terjadi pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang paling terkenal itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kepercayaan sekaligus penasihat raja dari golongan Dharmaputra yang dipimpin oleh Rakuti. Nah, pemberontakannya itu berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada itu mengungsikan Jayanegara atau mengamankan Jayanegara ke sebuah desa yang bernama Desa Bedender. Tapi di sana Jayanegara tewas karena akibat pengobatan yang dilakukan oleh seorang tabib bernama Tabib Tanca. Nah, karena Jayanegara itu tidak mempunyai anak, yang selanjutnya berkuasa itu adalah adiknya, yaitu bernama Bre Kahuripan atau Gayatri, atau yang memiliki gelar Tribuana Tunggadewi, yang berkuasa dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Nah, pada masanya juga terjadi pemberontakan. Pada tahun 1331 Masehi itu terjadi pemberontakan di kota Sedeng dan Keta, dan lagi-lagi pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Nah, pada tahun 1336 Masehi itu Gajah Mada itu diangkat menjadi Mahapati Hamengkubuwono Majapahit dan mengikrarkan sumpah yang terkenalnya yaitu Sumpah Palapa. Nah, pada tahun 1350 Masehi, Tribuana Tunggadewi itu wafat, dan yang selanjutnya itu yang berkuasa itu adalah Hayam Wuruk, putranya, yang berkuasa dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Nah, pada masa Hayam Wuruk itu Kerajaan Majapahit itu mencapai puncak kejayaan dan kemakmurannya. Wilayah kekuasaan dan pengaruhnya itu menyebar karena ada peran Gajah Mada. Ini membuktikan bahwa Gajah Mada itu berhasil atas sumpah palapanya itu. Nah, selain itu pada masa Hayam Wuruk juga karya sastranya itu sangat berkembang dengan pesat. Saat masa Hayam Wuruk juga itu tuh terjadi perang antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit yang dikenal dengan perang Bubat. Nah, pada tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk itu wafat. Kemudian sebelumnya itu dia itu pernah mewariskan kekuasaannya itu ke putrinya, yaitu Kusumawardhani, yang sudah menikah dengan Wikramawardhana. Tapi di sisi lain Hayam Wuruk juga mempunyai seorang putra dari Selir yang bernama Bre Wirabumi. Nah, oleh karena itu terjadi perebutan kekuasaan, perang antar saudara antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Perang tersebut dikenal dengan Perang Paregreg. Nah, akhir perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana, dan Wikramawardhana kemudian selanjutnya menjadi raja dari Kerajaan Majapahit setelah Hayam Wuruk. Nah, Wikramawardhana itu berkuasa dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Setelah Wikramawardhana itu adalah Dewi Suhita, anaknya Bre Wirabumi. Setelah Dewi Suhita itu adalah Dia Kertawijaya. Setelah Dia Kertawijaya itu Bre Wengker, dan setelah itu Bre Branawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu hasil kebudayaan Kerajaan Majapahit. Hasil kebudayaan Kerajaan Majapahit itu di bidang sastra ada kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, yang isinya itu mengenai wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, yang meliputi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit itu meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Maluku, Tumasik, Kepulauan Nusa Tenggara, dan sebagian Kepulauan Filipina. Nah, setelah itu ada kitab karya sastra yang lainnya itu ada kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu dikarang oleh Empu Tantular, yang dimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu terinspirasi atau diambil dari kitab Sutasoma.
Nah, selanjutnya hasil kebudayaan di bidang seninya itu ada Candi Panantaran dan Sawentar yang di Blitar, ada Candi Tigawangi dan Surawana yang di Kediri, dan ada Candi Tikus di Mojokerto. Nah, kemudian di bidang ekonomi, Kerajaan Majapahit itu berkembang sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, disebut sebagai negara maritim karena armada laut Kerajaan Majapahit itu sangat kuat sehingga bisa melakukan pengawasan di wilayah Nusantara. Selain itu, kota-kota pelabuhan yang dijadikan sebagai pusat perdagangan Kerajaan Majapahit itu diantaranya ada kota Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan juga Tuban. Nah, selanjutnya Kerajaan Majapahit juga berkembang sebagai negara agraris. Kenapa? Karena Kerajaan Majapahit itu letaknya itu di pedalaman yang sangat dekat dengan aliran sungai sehingga sangat cocok untuk pertanian, dan yang hasil utamanya itu adalah beras. Nah, untuk meningkatkan pertanian, pemerintahan Kerajaan Majapahit itu membangun saluran pengairan, membangun bendungan, dan pemanfaatan pertanian secara bergiliran. Nah, kemudian kehidupan politik Kerajaan Majapahit itu meliputi aspek yang sangat kompleks. Di antaranya itu ada aspek kesatuan dan juga ekspansi. Kerajaan Majapahit itu dikenal karena kemampuannya untuk memperluas wilayah kekuasaan sehingga wilayah kekuasaannya itu sangat luas. Nah, walaupun wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit itu luas, tapi Kerajaan Majapahit juga aspek politiknya itu diwarnai dengan pemberontakan dan juga konflik internal. Nah, pemberontakannya itu yang dilakukan oleh para penguasa lokal yang ingin memerdekakan dari kekuasaan Majapahit. Nah, konflik internalnya itu seperti perang Pariglik, perang saudara yang untuk memperebutkan kekuasaan. Setelah itu,